Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Dokter Marcella sudah hadir? Sudah dok. Hadir dok. Oke, kalau sudah hadir, Dikoskan Pak Agar. Bapak yang tercinta, sebentar lagi Dokter Marcella akan memberikan webinar sehat dengan judul Good. Dokter Marcella lulusan spesialis dari Universitas Pajajaran, Bandung. Silakan Dokter Marcella, monggo. Terima kasih Dokter Usman, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya. Senang sekali saya mendapat kesempatan untuk berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya berharap Bapak Ibu sekalian sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, izin saya men-share screen bahan presentasi pada pagi hari ini. Ya, sudah pergi. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah dok. Ya, baik. Pada pagi hari ini, baiklah kita sedikit menambah ilmu kita, pengetahuan kita mengenai sesuatu yang mungkin sering kita rasakan, namun tidak disadari oleh Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali mungkin dokter-dokter di klinik maupun di puskesmas dan di rumah sakit yang menyebutkan diagnosis GERD atau itu merupakan singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Bapak Ibu sekalian tidak usah terlalu pusing dengan istilahnya, kita sama-sama kenali saja istilah GERD untuk sama-sama kita bahas. Di sini perkenalkan saya Dr. Marcella, sudah diperkenalkan oleh Dr. Usman, saya klinisi sekaligus pengajar di salah satu universitas di Jakarta. Ya, mungkin sering kita merasa tidak nyaman pada perut bagian atas, Bapak Ibu sekalian, silakan masing-masing dicek. Rasa tidak nyaman itu sulit untuk digambarkan, Bapak Ibu. Bukan nyeri, bukan seperti tertekan, tapi tidak nyaman saja. Ya, atau kadang timbul rasa seperti panas, terbakar di bagian perut atas, atau bahkan menjalar di dada, atau sampai ke kerongkongan, sehingga kadang-kadang mengganggu kita ketika mau menelan, rasa seperti mengganjal, atau bahkan menimbulkan keadaan mual atau bahkan muntah. Nah, kita simpan dulu Bapak Ibu sekalian ya, sambil diingat-ingat apakah pernah merasakan seperti itu. Nah, kita kembali sekarang ke istilah yang di awal sudah saya perkenalkan, yaitu GERD. Ya. Nah, GERD itu merupakan suatu keadaan ketika asam lambung kita yang seharusnya ada di lambung mengalir kembali ke kerongkongan, bahkan sampai ke mulut. Itu Bapak Ibu. Rasa terbakar, rasa pahit di mulut itu disebabkan oleh asam lambung tersebut. Ya, padahal seharusnya kerongkongan kita itu tidak diciptakan oleh Tuhan untuk menahan asam lambung, Bapak Ibu. Sehingga ketika asam lambung itu luber istilahnya naik ke atas, maka akan menimbulkan iritasi. Nah, iritasi itu yang menimbulkan gejala-gejala seperti yang di awal tadi saya sudah sebutkan. Mengapa asam lambung itu bisa naik ke atas? Padahal seharusnya kan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, salah satunya disebabkan karena otot yang menghalangi kerongkongan dan lambung kita. Jadi sebetulnya ada pintu ya Bapak Ibu di kerongkongan dan lambung kita supaya asam lambungnya itu nggak naik ke atas. Nah, ototnya itu kadang sudah lemah, entah karena obat, entah karena usia, entah karena sakit, itu lemah sehingga asam lambungnya tidak tertahan di dalam lambung, tapi naik ke atas ke arah kerongkongan kita, padahal seharusnya turun ke bawah ke usus halus. Apa yang bikin seperti ini? Ya, sesuatu yang bikin tekanan di dalam perut kita itu tinggi. Salah satunya kegemukan, Bapak Ibu. Atau pada wanita hamil ya, karena kehamilan ya. Atau memang pengosongan perut yang tertunda, misalnya Bapak Ibu yang menderita diabetes itu kadang-kadang sudah ada komplikasi pengosongan lambung yang terhambat. Kita sebutnya gastroparesis diabetes. Atau memang karena ada kebiasaan merokok, makan minum-minuman tertentu seperti alkohol maupun kopi, dan obat-obatan tertentu yang mencetuskan asam lambung yang tinggi, sehingga asam lambungnya penuh. Gitu. Nah, salah satu obat yang mencetuskan asam lambung tinggi itu salah satunya adalah Aspilet, Clopidogrel, obat-obat pengencer darah yang mungkin Bapak Ibu familiar terhadap obat-obat tersebut. Nah, selain itu, yang membuat mencetuskan GERD itu juga adalah psikis kita, Bapak Ibu.
Saya percaya Bapak Ibu di sini kelihatannya bugar, sehat, gembira, sehingga semoga jauh dari rasa cemas ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang-kadang rasa cemas itu kan menghampiri kita, entah khawatir dengan cucu, khawatir dengan anak mungkin, pekerjaan dan lain-lain. Nah, kecemasan itu bisa menyebabkan tekanan otot yang pintu tadi itu menjadi lebih lemah. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kecemasan juga bisa meningkatkan keasaman lambung di dalam lambung kita bertambah. Sehingga itu maka meningkatkan resiko Bapak Ibu sekalian untuk menderita GERD. Nah, gejala-gejalanya yang sudah saya sebutkan di awal itu utamanya adalah rasa panas Bapak Ibu. Jadi bukan sakit di ulu hati, tapi rasa panas, rasa terbakar. Ya mungkin orang-orang sering menyebutkan mah akut, tapi ya intinya adalah rasa terbakar. Nah, kemudian kalaupun memang nyeri, yang dirasakan adalah nyeri di dada, bukan nyeri di ulu hati ya. Karena nyeri di ulu hati itu menunjukkan bahwa tidak hanya berupa asam lambung yang naik, tapi juga disebabkan mulai adanya luka di lambung. Nah, kalau GERD itu kita tidak membahas luka di lambung, tapi asam lambung yang iritasi ke kerongkongan kita. Saya mengulang-ulang ini beberapa kali ya Bapak Ibu supaya lebih bisa dipahami. Nah, jadi keluhan yang dialami adalah rasa terbakar di ulu hati, di dada, di kerongkongan ya. Dan karena bisa mengiritasi sampai ke kerongkongan kita, ada sensasi kok rasanya nyangkut, makan kok nyangkut. Nah, itu bisa ada rasa seperti itu atau bisa sampai muntah atau bisa rasa seperti tenggorokannya bermasalah gitu. Nah, kemudian bisa juga ada keluhan yang muncul di malam hari. Ini cukup khas Bapak Ibu sekalian untuk GERD, yaitu muncul batuk. Setiap malam tuh suka ada batuk, ngedaham-ngedaham, nggak enak. Ya, apalagi kalau sudah tiduran, itu nggak enak. Minum obat juga nggak mempan. Ya, atau kok tenggorokan jadi suka nggak enak, seret, nyeri, ya, terutama waktu malam. Atau biasanya nggak asma kok, tiba-tiba asma, napas pendek-pendek, nggak enak. Dan pada akhirnya berujung menyebabkan gangguan tidur. Nah, itu yang terjadi. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa GERD itu sedikit berbeda dengan MAH. Ya, jadi kalau MAH itu kita fokusnya ke lambung, kalau GERD itu kita fokus ke kerongkongan. Ya, jadi sebetulnya mirip-mirip Bapak Ibu, hanya yang berbeda adalah gangguannya di mana, itu saja. Nah, kalau GERD itu yang muncul adalah kembungnya, tadi mualnya, ya nyerinya yang ada di sekitar dada. Tapi kalau MAH, dengan kemungkinan ada luka di lambung, maka yang muncul adalah nyeri ulu hati, bukan nyeri di dada, nyeri di ulu hati, atau bahkan bila sudah menimbulkan luka, bisa menyebabkan anemia, kurang darah, BAB hitam, seperti itu. Jadi sudah lebih mengganggu ya kadang-kadang untuk MAH itu. Tapi kalau untuk GERD lebih ke iritasi. Nah, sayangnya yang sering Bapak Ibu sekalian dengar adalah, wah sakit MAH atau sakit GERD ini meninggal tetangga sebelah gitu. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Pada prinsipnya, sebetulnya penyakit yang berkaitan dengan lambung dan kerongkongan itu tidak mematikan, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang sering membuat kita salah adalah keluhannya tuh mirip, Bapak Ibu. Keluhan di lambung dan keluhan di jantung tuh mirip. Sehingga Bapak Ibu sekalian harus lebih hati-hati, apalagi usia sudah lanjut, banyak komorbid, ya penyakit-penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi yang menimbulkan resiko penyakit jantungnya besar, itu Bapak Ibu harus lebih waspada. Ya, bila ada keluhan yang menyerupai seperti keluhan lambung, Bapak Ibu harus perhatikan. Kalau ternyata minum obat MAH biasa itu tidak mempan, Bapak Ibu langsung ke dokter, supaya dokter langsung membedakan ini serangan jantung atau bukan. Nah, itu dulu Bapak Ibu. Ya, tapi yang sering terjadi adalah Bapak Ibu cukup percaya Bapak Ibu ada MAH, kemudian minum obat MAH berulang-ulang, tidak mempan-mempan. Nah, kemudian tetangga kita mungkin ya yang seperti itu, lalu tiba-tiba meninggal, padahal sebetulnya itu adalah serangan jantung, dan tentu saja tidak akan perbaikan hanya dengan obat MAH. Jadi itu yang harus dibedakan. Nah, tadi saya bilang bahwa GERD ataupun sakit MAH itu tidak mematikan,
tapi cukup bikin mengganggu kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, rasa terbakar, rasa panas itu tentu tidak nyaman di kita. Dan kemudian bila berkelanjutan itu bisa menyebabkan gangguan pita suara, suara menjadi serak ya, atau gigi kita mulai mengalami erosi atau kerusakan karena sering terpapar asam lambung yang sampai ke mulut kita. Nah, rasa tidak nyaman itu yang perlu kita atasi segera supaya tidak terjadi. Nah, di sini dari Prof. Ari juga sudah sempat menekankan bahwa GERD itu beda dengan serangan jantung. Jadi jangan termakan hoax, ya pesan-pesan dari WA grup Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan sakit lambung dan lain-lain ya Bapak Ibu sekalian. Tapi yang harus diingat adalah bahwa gejala lambung dan gejala jantung itu bermiripan, sehingga Bapak Ibu harus tetap waspada dan segera ke dokter bila tata laksana seperti ini tidak mempan. Apa itu tata laksana yang dimaksud? Bapak Ibu boleh mengkonsumsi obat-obatan MAH biasa, boleh dicoba, tapi harus diingat obat-obat MAH itu seharusnya bisa efek bekerja dalam 1-2 jam. Jadi harusnya membaik Bapak Ibu, tapi kalau sudah berjam-jam tidak membaik, Bapak Ibu harus waspada. Kemudian juga jangan lupa menghindari faktor-faktor resiko tadi yang sudah disebutkan di awal, yaitu kalau memang habis minum kopi merasa tidak nyaman pada perut bagian atas, ya dihindari. Atau makan makanan pedas itu dihindari. Nah, seperti yang terlampir di dalam slide ini Bapak Ibu, yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga lambung kita itu berkaitan dengan makanan, yaitu makan tidak boleh jamnya mundur, ya, harus dibuat supaya teratur, menu-menunya juga diatur supaya jangan terlalu banyak yang pedas, asam, berlemak tinggi, ya, minum-minuman bersoda, berkafein. Tapi mulailah Bapak Ibu dengan mengkonsumsi makanan yang lebih sehat dengan porsi yang lebih kecil-kecil namun lebih sering. Lalu juga hindari penggunaan celana yang terlalu ketat di bagian perut, karena tadi prinsipnya adalah jangan sampai tekanan di dalam perut kita sangat tinggi sehingga menekan asam lambung di dalam lambung kita naik ke kerongkongan. Lalu bila Bapak Ibu akan melakukan olahraga, jangan makan terlalu berat. Nanti akan menyebabkan otot yang tadi itu menjadi lemah. Lalu, kalau memang Bapak Ibu sekalian sudah sering mengalami asam lambung yang naik seperti itu berulang-ulang, silakan coba tidur dengan berbaring kepala lebih atas daripada badan. Tujuannya adalah untuk membantu supaya asam lambung kita tidak naik. Kadang-kadang kalau tiduran kita terlalu datar, maka asam lambung akan mudah untuk naik ke kerongkongan dan mulut kita. Dalam keadaan sfinkter tadi sudah lemah. Sebetulnya kalau orang sehat, masih muda, sfinkternya juga baik, sebetulnya dengan posisi tiduran seperti itu tidak akan naik Bapak Ibu, asam lambungnya akan tetap terjaga di dalam lambung, sebetulnya seperti itu. Tapi bila sudah terlanjur lemah dan otot lambung yang lemah itu tidak bisa diatasi hanya dengan obat, maka yang harus dihindari, yang harus dikurangi adalah supaya asam lambungnya itu tetap terjaga di dalam lambung dengan dibantu oleh posisi. Nah, posisinya ya kepala lebih tinggi daripada badan kita. Nah, kapan harus ke dokter? Tadi sudah saya sempat sebutkan ya, kalau Bapak Ibu sekalian sudah mencoba kita bilang self-treatment ya, mengobati sendiri dengan obat-obatan yang mudah dibeli, obat-obat MAH, tapi tidak membaik dengan hitungan jam ya Bapak Ibu sekalian, silakan ke dokter. Kemudian bila ternyata yang dirasakan itu bukan hanya rasa tidak nyaman, tapi rasa sakit di dada atau bahkan sakitnya itu menjalar sampai ke tangan sebelah kiri kita, ke rahang, tembus ke belakang, kesemutan, kemudian keringat banyak, ya, itu langsung ke dokter. Jadi jangan ditahan-tahan Bapak Ibu sekalian. Ya, mengingat tadi ya, gejalanya itu bisa mirip gejala serangan jantung dengan gejala lambung atau gejala GERD. Nah, dalam keadaan begitu, maka segera ke dokter. Tujuannya apa? Biasanya dokter akan membedakan dengan serangan jantung melalui pemeriksaan EKG atau rekam jantung. Nah, bagaimana dengan lansia terkait dengan gangguan GERD ini? Nah, pada lansia tentu memiliki resiko tambahan karena usia sudah menyebabkan secara alamiah otot di antara kerongkongan dan lambung itu menjadi lebih
lemah. Itu walaupun Bapak Ibu sekalian, saya tidak ada komorbid, saya tidak ada minum obat-obatan rutin, mungkin sekali karena faktor usia tetap terjadi GERD akibat kelemahan klep tersebut. Atau memang Bapak Ibu sekalian tadi ada yang menderita diabetes ya, sehingga terjadi komplikasi persyarafan sehingga juga katupnya menjadi lebih lemah. Atau memang banyak obat-obatan yang dikonsumsi karena memang sempat pasang ring jantung dan atau mengalami stroke sehingga harus mengkonsumsi Aspilet, Clopidogrel jangka panjang. Dan selain itu Bapak Ibu sekalian mungkin juga suka mengalami mulut saya sering kering, tenggorokan sering seret ketika makan, itu menunjukkan bahwa air liur Bapak Ibu sekalian itu sudah mengalami pengurangan, dan itu sesuatu yang lumrah ketika Bapak Ibu memasuki usia senja. Nah, produksi air liur yang berkurang ini juga bisa meningkatkan resiko GERD. Selain juga kerongkongan jadi cenderung lebih tipis, lebih mudah teriritasi pada usia lanjut. Nah, ini didukung data GERD pada lansia di Indonesia tahun 2016 menunjukkan bahwa ternyata memang 9,2% Bapak Ibu yang usia lanjut dengan GERD ya, itu ternyata memang ya Bapak Ibu yang sudah banyak mengalami komorbid ya, ada diabetes, hipertensi, penyakit jantung. Jadi resiko untuk terjadi GERD itu sangat tinggi. Lalu penelitian tahun 2018 juga menunjukkan bahwa keluhan-keluhan seperti MAH yang kita sebut dispepsia itu ternyata 44%-nya itu sebetulnya GERD. Jadi GERD itu banyak sebetulnya Bapak Ibu sekalian yang terjadi di kita di kalangan masyarakat terutama usia lanjut. Tadi saya sudah sebutkan bahwa memang GERD tidak menimbulkan kematian, tapi bila dibiarkan apalagi pada usia lanjut tentu komplikasinya bisa menjadi komplikasi yang serius. Awalnya bisa berupa radang di kerongkongan kita ya. Kemudian radang yang berulang-ulang dapat menimbulkan penyembuhan yang tidak sempurna Bapak Ibu sehingga menimbulkan penyempitan di kerongkongan kita. Penyempitan itu permanen sifatnya, namanya struktur esofagus ya. Atau bila radang terus-menerus, kadang bukan hanya menjadi penyempitan, tapi dinding kerongkongan kita mengalami perubahan. Pelan-pelan perubahan tersebut atau kita sebut baret esofagus nantinya akan berkembang menjadi kanker esofagus atau kanker kerongkongan. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya komplikasi jangka panjang yang nantinya akan semakin menambah penyakit yang diderita Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu yang harus diingat dari pertemuan kita kali ini adalah yang pertama kita harus mengenali gejala GERD, ya, gejala sakit MAH yang kita alami. Rasa terbakar, rasa tidak nyaman, terutama ketika menelan, gigi kok rusak terus, kemudian rasa pahit pada mulut. Nah, itu adalah gejala GERD. Gejala GERD berarti asalnya asal dari asam lambung yang meningkat dengan kelemahan otot katup kita, maka kita bisa obati sementara dengan obat MAH. Namun harus diingat bahwa GERD itu kadang-kadang bermiripan dengan gejala penyakit jantung, walaupun tidak sama. Sehingga Bapak Ibu sekalian harus mengingat setiap keluhan yang Bapak Ibu alami bisa jadi mungkin disebabkan juga oleh jantung, sehingga bila tidak membaik dengan obat-obat MAH, segera ke dokter. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah presentasi dari saya. Semoga bisa diterima dengan baik. Bila ada kesalahan yang tidak disengaja, saya ucapkan maaf. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dr. Marcella. Waduh, ceramah yang sangat bagus. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak mau bertanya. Kalau biasanya yang kasih tip kesehatan Dr. Usman, ini dokter spesialis penyakit dalam, bidangnya. Mau tanya dok? Monggo, silakan sebutkan namanya. Romlah, Amiruddin di situ Amiruddin. Ya. Silakan Bu Romlah. Ya, ini dok, saya memang asam lambungnya itu tinggi ya. Tapi selama ini sejauh ini alhamdulillah ya
pernah merasa seperti gejala GERD, tapi itu hanya udah lama sekali gitu. Jadi nggak sampai panas, tapi di tenggorokan itu kayak ada kertas gitu ya, Dok. Jadi ada sesuatu yang mengganjal gitu. Nah, kalau biasanya kalau asam lambung agak tinggi itu kan saya minumnya antasida ya. Ya seperti polikrol apa gitu, omeprazol apa sembuh gitu. Nah, kalau sampai terjadi yang naik tadi itu, yang GERD itu, di samping antasida ditambah apa lagi, Dok? Gitu. Satu itu, kedua pertanyaan, kalau asam lambung tinggi yang dicurigai gastritis itu kan diperiksa dengan endoskopi ya. Nah, kalau GERD ini apa ada pemeriksaan lain lagi yang sampai ke kerongkongan gitu? Itu, Dok. Silakan Dr. Marcella, tanggapi. Ya, terima kasih Dok. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi saya menjawab pertanyaan pertama. Pengobatan yang bisa dilakukan oleh Ibu sekalian, antasid sudah cukup benar, omeprazol juga bisa dikombinasi dua-duanya, Ibu. Jadi itu bisa, atau ada juga obat domperidon, itu juga bisa dibeli dibeli umum, ya. Tujuannya adalah intinya supaya asam lambung kita tertekan, ya. Tadi Ibu sempat ingin menyebutkan polisilen sepertinya, Ibu, apa benar? Itu juga boleh kalau ada obat seperti itu. Namun yang perlu diingat, Bapak Ibu sekalian, di era aki misterius ini atau gagal ginjal misterius pada anak-anak, dari pemerintah kita dilarang untuk mengkonsumsi obat-obat yang bentuknya cair dulu, bentuk sirup. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila hari ini atau ke depannya ada sakit MAH, sementara menggunakan obat-obat MAH dalam bentuk kapsul atau tablet. Jadi seperti Inpepsa apa nggak boleh dulu ya? Iya, nanti dulu, bukan karena bukan karena sukralfatnya, isinya sukralfat ya Ibu itu, bukan karena isinya, tapi karena ada kandungan lain yang kita belum tahu apakah itu salah satu yang menyebabkan gangguan ginjal atau tidak. Itu untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh, maaf ya saya menyebutkan merek ya, Milanta, Proma itu boleh ya, atau omeprazol itu boleh diminum. Nah, tapi harus diingat setelah kita minum, kita harus tahu efeknya itu harusnya membaik dalam 1-2 jam. Ya, harusnya seperti itu, ada perubahan yang dialami. Jadi kalau tidak mempan sama sekali, kemungkinan bukan MAH. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan kedua ya Ibu. Itu ya, kalau terkait dengan pemeriksaan ya Ibu. Ya, sebetulnya untuk GERD itu tidak diperlukan pemeriksaan khusus. Cukup dengan gejala-gejala tersebut. Itu kadang kalau dari dokter penyakit dalam itu ada scoringnya atau ada penilaian-penilaiannya. Apa yang dinilai? Keluhan rasa terbakar, keluhan mual, keluhan ada tidaknya rasa tidak enak pada dada dan lain sebagainya. Sehingga itu sudah cukup untuk kita sebagai dokter mengetahui apakah ini GERD atau tidak. Namun memang endoskopi juga kadang-kadang kita sertai bila keluhan tersebut berlangsung berulang-ulang dan lama. Tujuannya apa? Kita mau tahu apakah sudah ada lecet atau iritasi di kerongkongan Ibu. Tujuannya itu. Jadi untuk tahu seberapa jauh komplikasi yang sudah terjadi. Atau jangan-jangan sudah menimbulkan baret esofagus yang tadi ya, sudah ada perubahan di dinding kerongkongan. Itu tujuannya. Jadi tidak semua yang GERD itu akan disarankan untuk endoskopi, Bapak Ibu sekalian. Namun bila sudah berulang, apalagi usia lanjut, mungkin kita akan sarankan ke sana. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya silakan. Saya dokter. Ya, sebut namanya. Saya Siti Pratiwiningsih. Ya. Mau tanya dokter, apakah ada hubungannya antara penyakit osteoporosis dan GERD ini? Karena saudara saya, dia setelah ketahuan cek ke dokter, ternyata dia kena osteoporosis. Lalu beberapa hari kemudian dia bilang, oh saya kalau makan apapun ini lambungnya perih gitu dok. Mohon penjelasan. Terima kasih Dokter Usman, Dokter Marcella. Terima kasih. Ya, Silakan. terima kasih Ibu Siti.
Kasus itu sangat umum terjadi, Bu Siti. Jadi ketika ada Bapak Ibu yang sakit di lutut, sakit lambung juga, istilahnya begitu. Sebetulnya tidak ada hubungan antara sakit lutut dengan sakit lambung. Namun, seringkali pengobatan untuk lutut atau nyeri apapun, kadang-kadang nyeri di punggung bawah ya Bapak Ibu sekalian, atau nyeri di kaki, kita mudah sekali meminum obat anti sakit. Obat anti sakit yang umum di kita itu ada ibuprofen, ya, asam mefenamat, mefinal, dan lain-lain ya. Dan sebagian besar obat anti sakit itu mengganggu lambung, meningkatkan asam lambung di dalam tubuh kita, dan dapat mencetuskan GERD. Itu yang menyebabkan banyak sekali Bapak Ibu yang sakit lutut sudah terbiasa minum anti sakit dan menyebabkan terjadi GERD. Gitu. Maka seolah-olah seperti nyambung ya Ibu Siti, padahal sebetulnya adalah dampak dari pengobatan kita sendiri. Ya, itu yang ini dokter, yang sakit itu bukan di lutut, di pinggul tulang punggung yang kelima, 5 tulang punggung di belakang dari bawah itu. Dan memang dokter memberikan obat itu, Dok, anti sakit itu. Jadi dia diminum itu, tapi terus jadi lambungnya kok nggak enak gitu loh, perih katanya. Gitu. Iya, betul Bu Siti. Jadi sebaiknya bagaimana? Apakah diminum itunya anti nyerinya itu bagaimana, Dok? Ya, jadi Bu Siti, obat anti sakit itu bisa untuk mengatasi sakit dimanapun. Dan osteoartritis atau OA itu juga bisa kena di lutut ataupun di tulang-tulang yang lain, termasuk di tulang punggung. Ya. Jadi obat anti sakit yang diberikan dokter tersebut itu sebetulnya tidak bermasalah ya Ibu Siti. Hanya memang ada orang-orang tertentu yang lebih sensitif, baru minum sekali sudah meningkatkan asam lambung. Nah, kalau seperti itu solusinya adalah bilang ke dokter bersangkutan ada keluhan tersebut, kadang-kadang akan ditambahkan obat MAH, itu yang pertama ya Bu Siti. Kemudian yang kedua, bila tidak bisa juga kadang-kadang diganti obat sakitnya, jadi obat sakit yang kurang meningkatkan asam lambung, gitu. Ya. Atau kadang-kadang biasanya suka ditambahkan Bu Siti dengan fisioterapi dan lain-lain untuk mengurangi nyerinya. Terima kasih dokter. Sama-sama Bu Siti. Terima kasih Pak Dokter Usman. Sami-sami. Saya mau bertanya Dokter Usman. Ya, monggo. Ibu Lis ya? Ya, betul. Saya Ibu Lis, Bu Dokter Marcella. Ya, Bu Lis. Gini, seperti tadi disebutkan, saya juga mengalami yang dibilang sakit lutut ya. Udah lama banget, kemudian jadi memang selalu konsultasi ke dokter ortopedi. Dan sehingga saya dikasih obat omeprazol. Jadi saya setiap pagi, karena di samping itu kan juga dikasih obat yang untuk tulang ya, untuk pertumbuhan tulang, vitamin tulang. Tapi memang disebutnya kalau pagi sebelum begitu bangun tidur tuh harus minum omeprazol dulu gitu. Jadi saya kebiasaan sih. Dan di samping itu saya juga punya MAH gitu ya. Ya nggak apa-apa sih selama ini. Cuman ya saya menganggapnya udah kayak biasa aja. Sakit mahnya itu karena ya udah minum omeprazolnya juga tiap pagi karena saya minum obat untuk tulang gitu. Nah hanya cuma pertanyaan saya, apakah ini tadi kan omeprazolnya diminum tiap hari ya, berbahaya enggak ya? Itu satu ya, maksudnya untuk lambung. Kemudian yang kedua, apa namanya, dari MAH itu apakah bisa menjadi GERD ya? Karena di samping emahnya itu saya ketambahan lagi ya dengan stres ya, cemas dengan atas pekerjaan gitu. Akhir-akhir ini juga menambah juga stres itu tadi, emahnya itu tadi. Tapi ya saya nggak minum obat apa-apa, cuman omeprazol di pagi hari aja. Itu saja dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lis untuk pertanyaannya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Ibu Lis, dengan sakit
OA atau sakit lutut, ya apapun sakitnya ya, Ibu Lis, tapi biasanya yang di lutut pada usia lanjut tuh biasanya OA ya atau osteoartritis, itu adalah sakit akibat penuaan dan penggunaan lutut yang terlalu sering, berjalan, berdiri, usia ya dan lain sebagainya. Yang harus ditekankan adalah Bu Lis, obat nyeri itu bukanlah obat untuk osteoartritis. Obat nyeri itu adalah obat penahan sementara ketika Ibu mengalami keluhan nyeri. Yang harus dilakukan adalah menguatkan otot-otot paha, supaya ketika berdiri, berjalan, maka beban badan Ibu tidak bertumpu hanya pada lutut, tapi juga pada otot paha dan betis. Sehingga Ibu Lis selain minum obat juga harus rajin fisioterapi dan latihan setiap olahraga itu adalah latihan penguatan otot paha. Dengan demikian diharapkan nyeri Ibu Lis itu berkurang sehingga kebutuhan untuk minum obat anti sakit itu juga berkurang. Nah, terkait dengan obat yang Ibu minum, obat tulang yang dimaksud, sebetulnya saya kurang tahu obat tulang apa. Bila obat tulang yang dimaksud adalah kalsium, ya, atau kadang-kadang Bonwan, terus ada Atrodar, itu tiap hari. Ya, nah itu kan berarti suportif ya, Ibu Lis, berarti harus memang dikonsumsi setiap hari. Nah, obat-obat tersebut untuk sebagian orang sebetulnya tidak kena mah, tidak mengganggu mah, tapi setiap orang kan berbeda. Mungkin memang Ibu Lis sudah mengalami minum obat itu nggak enak perutnya, ya, sehingga memang obat tersebut tidak ada penggantinya, Bu Lis. Sehingga memang harus dikompensasi, diimbangi dengan adanya obat mah. Sampai saat ini, obat mah yang dikonsumsi terus-menerus, jangka panjang sebetulnya tidak ada efek yang terlalu serius ya, Ibu Lis. Sehingga kalau memang diperlukan untuk menghindari kekambuhan, mah ataupun GERD, ya boleh diminum saja Ibu Lis. Tapi itu yang saya mau tekankan, jangan sampai yang Ibu Lis rasakan ternyata lebih dari lutut ya, tapi nyeri-nyeri, obat anti sakit. Jadi minum obat anti sakit lalu minum obat mah juga gitu. Jadi itu yang kita hindari. Tapi kalau yang dimaksud adalah obat OA itu adalah yang tadi Ibu Lis sebutkan, itu berarti memang untuk jangka panjang, maka obat mahnya pun bisa diberikan jangka panjang. Jadi diminum terus. Oh ya. Jadi nggak apa-apa, aman ya saja. Ya, kalau memang diperlukan aman, dan kadang-kadang ini juga diperlukan pada pasien yang baru pemasangan ring, Ibu Lis. Pemasangan ring kan menggunakan obat pengencer darah, bahkan bisa sampai 2 macam, dan itu biasanya kita sertai obat mah untuk melindungi lambung, dan itu juga jangka panjang. Gitu, biasanya diberikan. Jadi intinya adalah kalau diperlukan, memang diperlukan dan tidak ada alternatif, ya tidak masalah, boleh diberikan. Oke, terima kasih Dokter Marcella. Sama-sama Bu. Saya tanya dokter, saya Bu Umi. Silakan Ibu Umi. Ya, apa beda lansoprazol dengan Inpepsa, Dok? Karena saya kalau sedang sakitnya agak parah, sakit lambungnya itu double, lansoprazol dan Inpepsa. Tapi kalau yang rutin saya minumnya lansoprazol karena saya minum clopidogrel dan atorvastatin. Itu aja, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Umi. Ini contoh langsung ya Ibu Umi menggunakan obat pengencer darah. Iya, dari dokter jantung. Iya, betul. Jadi ada beberapa obat mah yang kerjanya berbeda Ibu Umi ya. Salah satunya untuk Inpepsa atau Sucralfate tadi adalah gunanya untuk melapisi dinding lambung. Jadi betul-betul melapisi dinding lambung supaya tidak ada luka. Itu ya. Tapi kalau lansoprazol yang semuanya belakangnya zol-zol ya Bu. Lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol ya, semua yang seperti itu kerjanya adalah menghambat supaya produksi asam lambung kita tidak naik. Jadi beda sekali. Nah, kalau saya tambahkan ya, kalau Promah, Milantah ya, Antacid itu kerjanya menetralisir asam lambung yang sudah ada di lambung. Itu. Jadi kalau Ibu Umi sudah tahu menggunakan obat-obat yang mencetuskan asam lambung, maka lansoprazol menjadi pilihan untuk Ibu konsumsi supaya asam lambungnya nggak keburu naik gitu, ya.
Tapi seandainya ternyata udah perih nih, nggak enak, udah sakit gitu ya. Nah, walaupun kita belum endoskopi ya, Ibu ya, kita belum endoskopi, kita asumsikan nyeri ulu hati itu bisa karena luka di lambung. Nah, luka di lambung yang sudah terbentuk itu biasanya dibantu pemulihannya dengan obat pelapis lambung. Salah satunya adalah Inpepsa atau sukralfat. Itu berapa lama dok minum dua macam obat itu? Kalau lansoprazol kan saya setiap hari. Nah, kalau Inpepsanya ini sebaiknya berapa lama? Setelah sembuh langsung berhenti atau bagaimana dok? Ya, kalau lansoprazol itu biasanya kita akan berikan sepanjang Ibu menggunakan clopidogrel dan teman-temannya. Ya, sedangkan untuk Inpepsa itu tergantung keluhan Ibu. Kalau ternyata itu sudah membaik, tidak ada perih sama sekali, tidak ada keluhan seperti itu, di stop saja Bu, karena itu bukan obat untuk seumur hidup. Tapi berbeda ceritanya kalau ternyata Bapak Ibu ada yang sudah terbukti luka di lambung melalui endoskopi. Ya, kalau melalui endoskopi kan beda lagi ya, sudah pasti ada luka, lalu kita akan fokus dengan pemulihan luka lambung tersebut. Nah, itu akan lebih jangka panjang, Bu Umi, untuk pemberian insulin. Saya pernah luka seperti itu, dok, dan dirawat setelah di endoskopi, tapi udah lama sekali. Ya, ada baiknya Ibu nanti akan perlu memperhatikan apakah keluhan itu masih ada atau enggak. Kalau tidak ada, boleh di-stop. Mengenai pantangan makanan, selain pedas, stres ya, itu apa lagi sih dok? Kacang-kacangan apa betul nggak boleh? Terus coklat gitu? Boleh sebetulnya pada umumnya Ibu Umi. Ya boleh. Makanan-makanan yang meningkatkan asam lambung itu misalnya yang tadi ya pedas, asam ya. Kadang-kadang gorengan yang dengan menggunakan minyak berulang-ulang itu juga. Kemudian juga kadang-kadang duren. Itu bisa, tapi pada prinsipnya adalah kenali tubuh kita sendiri, apa makanan yang menurut kita nggak cocok. Karena yang saya sebutkan seperti ini, bisa saja yang lain bilang, saya makan cabai banyak-banyak, tapi saya nggak kenapa-napa, nggak ada keluhan apapun, gitu. Ya, kalau memang tidak ada keluhan, ya tidak ada yang perlu dihindari, Ibu, sebetulnya. Tapi yang kita sebutkan ini adalah secara umum, makanan secara umum. Jadi setiap orang mungkin beda ya dok ya? Ya, setiap orang mungkin beda. Nah, secara umum dalam artian ya kita kalau memang sudah mengalami sakit lambung atau GERD, ya jangan sampai kambuh kan intinya itu. Jadi ya kalau bisa kita hindari untuk hal-hal yang lain karena Ibu tidak mungkin stop clopidogrel. Ya, baik dokter, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Umi. Silakan siapa lagi? Saya tanya dok, Bet Rizal dok. Terima kasih dokter Marcella. Saya juga kemarin ini ada berobat ke dokter. Kebetulan saya sebenarnya masalah BAB dok ya. Beberapa hari yang lalu tuh saya sering kadang-kadang kalau malam tuh sambil sedang tidur itu langsung perut nyersak aja ke atas sampai terasa kayak tenggorokan. Habis itu saya bawa duduk, saya pulas perut saya dengan minyak kayu putih, kemudian sesuai dengan apa saya olahraga BEP ini sambil pernapasan aja dok, pernapasan sampai longgar saya bernapas itu baru saya berhentikan. Kemudian kemarin saya berobat ke dokter, saya dikasih obat sama dokter itu ada obat cairan, lupa saya namanya masih ada itu tapi belum habis. Kemudian yang satu lagi lansoprazol. Ini obat ini hanya dikasih kalau untuk cairan itu hanya untuk 4 hari tapi masih ada untuk 1 hari lagi. Lansoprazol ini dikasihnya untuk 10 hari nih, 10 hari makan. Memang sekarang tidak ada terasa lagi, setelah makan obat ini nggak ada terasa. Kemudian mengenai tadi ada cerita masalah Ibu Lis tanya lutut tadi, lutut saya juga kena nih dok. Sudah pernah berobat ke dokter, dikasih obat namanya Fitbone. Fitbone itu udah 2 kali berobat sama dokter itu nggak ada perubahan. Kemudian sudah diterapi 6 kali terapi. Kata dokter mau dilanjutkan terapi. Saya bilang karena nggak ada perubahan, saya nggak mau lagi terapi dok.
Dan obat ini masih ada Fitbon ini, apa masih bisa dimakan atau gimana, Dok? Terima kasih, Dok. Hanya itu, Dok ya. Terima kasih. Kena unmute, Dok. Kena unmute, di-mute dulu. Ya, maaf, saya mencari mic-nya nggak muncul di layar saya tadi. Ya, terima kasih Bapak Betrizal untuk pertanyaannya. Jadi memang keluhan Bapak itu menyerupai keluhan MAH. Ketika sesuai dengan prinsipnya ya Bapak, ketika Bapak sudah diberikan obat MAH, sudah dikonsumsi dan membaik, maka artinya lebih kemungkinan besarnya sakit MAH daripada sakit jantung. Itu aja dulu ya. Kalau dokter akan memikirkannya begitu, Pak. Yang lebih berbahaya itu mungkin terjadi atau enggak. Kalau ternyata tidak, berarti cukup aman gitu ya. Nah, sekarang kan posisinya adalah Bapak masih ada obat yang dikonsumsi, tapi sudah tidak ada keluhan yang mengganggu lagi. Ya. Biasanya, kalau memang obatnya itu masih ada, biasanya kalau memang keluhannya sudah tidak ada sama sekali, boleh Bapak lebihkan 1-2 hari minum, kemudian stop aja. Ya. Dengan asumsi ini Bapak keluhan pertama ya. Kalau keluhan sudah berulang-ulang, tentu akan berbeda ceritanya. Nah, kalau ini baru keluhan pertama, biasanya tidak untuk sampai jangka panjang. Minum obat MAH boleh di stop ketika keluhan tersebut sudah hilang. Itu yang pertama. Kedua, sayangnya yang obat cairannya masih ada, Dok. Itu nggak usah diminum lagi. Nggak usah. Kalau Bapak sudah tidak ada keluhan, tidak perlu diminum lagi. Tapi Bapak lebihin ya, lebihin sehari, sudah pasti betul-betul tidak ada keluhan, gitu, baru betul-betul di stop. Ya. Ya, tapi sayangnya Bapak punya hal lain nih, sakit lutut ya. Jadi Bapak harus ingat, kalau memang keluhan yang kemarin itu adalah sakit MAH, maka Bapak rentan kan ya, ada sakit peningkatan asam lambung lah istilahnya ya, GERD ataupun MAH. Maka Bapak betul-betul hindari obat anti sakit, terutama anti sakit yang bisa mengganggu lambung, sehingga Bapak harus konsultasi ke dokter untuk itu. Nah, tidak ada Pak, tidak ada obat untuk menyembuhkan OA, osteoartritis, ya. Yang ada adalah tadi saya bilang penguatan otot kaki. Dan itu baru bisa terjadi setelah Bapak latihan terus-menerus jangka waktu yang panjang, karena kan kita melatih otot, ya. Tidak bisa hanya mengandalkan fisioterapi 6 kali. Fisioterapi itu hanya untuk membantu, kemudian untuk teknik Bapak pelajari, lalu Bapak kerjakan di rumah terus-menerus. Jadi itu long term, jangka panjang, Pak. Itu tujuannya apa? Untuk mengurangi beban terhadap lutut Bapak. Itu ya. Supaya apa? OA itu ada grade-nya, Pak. Ada grade 1, 2, 3, 4 ya. Tujuannya supaya kalau Bapak sekarang ini di grade 2, jangan sampai grade 3 gitu. Penyempitan lututnya itu jangan semakin bertambah. Tujuannya itu. Karena pada akhirnya, Pak, kalau sudah bertambah sampai sendinya itu sampai nabrak ya, sendi lututnya nabrak, aus segala macam, bahkan tulang-tulangnya sudah rusak ya, yang harus dilakukan adalah penggantian tulang lutut itu, dan kita mencegah selama mungkin jangan terjadi. Jadi yang Bapak sebutkan itu sebetulnya vitamin, lebih ke suplemen. Kalau Bapak merasakan ada manfaatnya silakan Bapak minum. Kalau tidak merasa ada manfaatnya ya sudah. Tapi Bapak harus ingat suplemen itu tentu bukan obat anti sakit. Jadi sulit untuk menilai apakah itu efek atau enggak, Pak. Ya, karena itu jangka panjang, itu kan hanya vitamin, seperti vitamin, kita minum multivitamin, itu kan tidak ada efek langsung ke kita. Nah, Bapak silakan konsultasikan ke dokter tulang Bapak ya, seberapa penting vitamin itu untuk dikonsumsi. Kalau dokter tulangnya bilang perlu, itu harus bertahun-tahun, ya Bapak ikuti. Selama itu tidak mengganggu lambung Bapak. Ya, kemarin itu sama dokter lutut itu di ronsen, hasil ronsen itu baru sedikit baru katanya. Makanya nih dengan di terapi aja mudah-mudahan bisa katanya. Cuma ada 6 kali terapi saya tidak ada perubahan gitu. Apa masih diteruskan? Kalau dokter tuh dikasihnya juga ini diteruskan aja Pak ya, dikasihnya untuk apa? Tapi saya nggak meneruskan lagi, Dok. Iya, jadi yang ditekankan adalah melatih ototnya, Pak. Jadi Bapak misalnya tidak teruskan fisioterapinya, oke, tapi di rumah Bapak latihan pagi sore, Bapak duduk di kursi yang sedikit menggantung ya, kakinya menggantung, Bapak angkat paha Bapak, diangkat
tidak Iya, boleh iya. kakinya kena lantai. Pasti sudah diajari dokter tulang biasanya. Sama Diangkat. Dr. Rusman udah tuh, Pak. Nah, Dr. Rusman nggak ngasih saya. iya, diangkat. Nah, hitung, Pak. Bapak pakai target. Misalnya, ini baru dimulai ya. Jadi Bapak misalnya pagi ini 10 kali angkat lah gitu ya. Angkat tanpa menyentuh lantai ya, Pak. Angkat turunnya tidak menyentuh lantai. 10 kali. Nanti 3 hari dilakukan. Nanti nambah lagi 20 kali. Nanti nambah lagi sekian kali. Intinya melatih seperti bodybuilder gitu, Pak. Jadi latih otot. Nah, itu dilakukan sama Bapak. Ya. Ya, terima kasih. Itu udah dikasih tunjuk sama Dr. Rusman dulu. Terima kasih, Dr. Marcella. Ya, sama-sama, Pak. Ya, saya tambahkan. Saya- Dr. Marcella, ya. Saya Tadi sebentar. Oh, iya, iya. Berbicara sebentar ya. Tadi Dr. Marcella mengatakan untuk OA itu tidak ada obatnya. Yang penting latihan. Ya. Sebetulnya Dr. Marcella, seperti Dr. Marcella tahu, kita BEP itu sebetulnya bisa untuk menyembuhkan lutut. Jadi guru utama kita, Bapak Hari Angga tuh memberikan contoh duduk bersila, duduk di kursi dan berdiri. Kalau kita latihan BEP dengan berdiri, itu otot-otot paha itu menjadi kuat, sehingga lututnya bisa tanpa obat bisa bagus gitu. Jadi sekarang itu kalau bisa latihan BEP itu jangan hanya duduk. Sekali lagi jangan hanya duduk, tapi sekali-kali berdiri. Malah kalau latihan sendiri sebaiknya berdiri aja. Tapi memang problemnya itu kan jongkoknya itu kan. Kita jongkok tidak perlu bikin 90% sudut, tapi ya asal nekuk aja lututnya. Dan terima kasih. Ya, makasih dokter. ya sedikit nih saya menyampaikan, boleh dok? Silakan. Ya, jadi saya beberapa tahun yang lalu itu terkena OA juga, lutut. Jadi saya berobat ke Rumah Sakit Aneka Tambang, kemudian diterapi itu 6 kali, tapi kok nggak ada perubahan ya. Jadi itu dikasih juga vitamin kalsium 95. Nah, kemudian saya mencoba apa yang terapi yang disampaikan oleh Dr. Usman. Jadi video Dr. Usman itu yang saya telateni melatih lutut saya, dan saya teruskan dengan berlatih BEP ini. 5 seri yang terakhir saya standing. Alhamdulillah sampai dengan sekarang nggak masalah dengan lutut saya itu. Nah, kemudian saya tanyakan kepada dokter, apakah yang vitamin yang kalsium 95 itu terus diminum atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Maaf, saya boleh tahu nama Ibu? Oh iya, lupa. Ibu Dewi. Oh ya, terima kasih Ibu Dewi. Ini langsung kesaksian langsung ya, Bapak Dr. Usman. Kesaksian langsung latihan ya. Memang intinya adalah bukan di fisioterapinya, intinya adalah di latihannya. Ya, dan fisioterapi kadang-kadang memberi penghangat dan lain-lain itu untuk mengatasi supaya waktu terapi nggak gitu sakit gitu. Intinya itu ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Ibu Dewi langsung ya terkait kalsium. Kalsium untuk kita lansia itu memang perlu dikonsumsi Ibu, apalagi Ibu wanita dan sudah menopause. Jadi itu tujuannya apa? Selain untuk kita tidak membicarakan tentang OA tapi osteoporosis. Jadi betul-betul karena hormon perempuan kita sudah berkurang, maka pengaturan untuk kalsium dan pembentukan tulang juga akan menurun dengan sendirinya, sehingga mudah terjadi resiko menopause, resiko osteoporosis. Nah, Ibu silakan dikonsumsi kalsiumnya, tapi jangan lupa ada vitamin D, dan vitamin D itu tidak hanya dikonsumsi, tapi juga dengan berjemur. Jadi berjemur, latihan yang Ibu lakukan silakan latihan terus sambil berjemur di bawah matahari. Sehingga kombinasi itu diharapkan bisa menghambat terjadinya osteoporosis. Ibu maupun Bapak. Ya, terima kasih dok. Memang saya mengkonsumsi vitamin D3, vitamin D dengan kalsium 95, kemudian vitamin B.
Ya, khusus untuk vitamin D, Ibu, tadi makanya saya singgung ada alternatif lain yaitu sinar matahari. Ya, karena vitamin D pun yang dikonsumsi baru bisa betul-betul aktif dan optimal bila terkena matahari badan kita. Jadi itu tidak boleh dihilangkan, tidak boleh minum vitamin D menggantikan sinar matahari. Kalau memang mau murni sinar matahari saja, silahkan pagi atau sore dilihat keterikannya. Kemudian silakan berjemur. Gitu. Jam berapa, Dok? Jamnya itu biasanya berbeda-beda. Itu yang pasti sekitar jam 8 atau jam 9. Nah, kalau Bapak Ibu ada handphone, itu biasanya ada yang namanya UV index. UV index di layarnya. Ya, nanti dia ada tulisannya low, moderate, atau high. Biasanya kalau siang kan UV-nya pasti tinggi ya. Biasanya di layar handphone Ibu juga ada tulisannya high. Itu jangan berjemur. Tapi kalau moderate, Ibu boleh berjemur sekitar 10 menit. Nah, kalau low, misalnya lagi mendung atau pagi-pagi betul, jam 6:30 misalnya ya, Ibu bisa keluar 6:30, lamaan, boleh sampai 30 menit. Gitu, ya. Jadi patokannya adalah sebetulnya keterikan matahari dan waktu. Ya. Kemudian berkaitan dengan vitamin D, Bapak Ibu saya ingatkan untuk minum vitamin D beda dengan vitamin yang lain, ya. Jadi kita punya target, sebaiknya Bapak Ibu konsultasi ke dokter supaya kita lakukan pemeriksaan kadar vitamin D di dalam darah. Karena vitamin D itu tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi berlebihan. Jadi kita punya aturan di situ untuk vitamin D. Kalau vitamin B kompleks, vitamin C, kelebihan itu akan dengan sendirinya keluar lewat urin. Jadi kita tidak akan over gitu ya. Tapi kalau vitamin D itu ada batasan. Jadi Bapak Ibu silakan nanti konsultasi ke dokter supaya diperiksakan vitamin D sebetulnya kurang nggak di dalam badan Ibu atau badan Bapak gitu. Kalau kurang ya tentu kita harus berikan suplemen. Kalau tidak ya jangan, ya pakai sinar matahari saja. Gitu. Ya, terima kasih Dok. Ya, sama-sama Bu Dewi. Dok, saya mungkin Dok Usman. Sebentar. Silakan pertanyaannya. Siapa Pak Asep? Ya baik, bentar nih ada suaranya double. Bergema suara. Baik, terima kasih Dr. Usman, Dr. Marcella. Saya Asep Dahlan. Saya sudah lama ya punya GERD, Dok. Nah, yang saya lakukan kalau misalnya ada serangan gitu, saya suka minum agak banyak, terus kan mual tuh Dok. Terus saya paksa untuk muntah. Ya kadang-kadang saya colok gitu kan, saya muntah. Nah, yang keluar itu asam sekali Dok. Ya gitu. Nah, setelah keluar ya mungkin asam lambungnya agak mereda, agak tenang begitu. Nah, dengan upaya saya melakukan muntah secara paksa, Dok, apakah itu diperbolehkan atau tidak, Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Asep. Dr. Usman izin. Silakan. Ya, jadi Bapak Asep, tindakan itu tidak diperbolehkan, Bapak Asep. Karena pada dasarnya asam lambung itu tidak diperuntukkan untuk kerongkongan kita. Maaf, atau dibalik ya, kerongkongan kita tidak untuk menahan asam lambung. Itu dulu. Ya, sehingga ketika ada asam lambung yang mengenai kerongkongan dan mulut kita, akan terjadi kerusakan. Ya, mungkin Bapak Ibu berpikir ya, asam lambung kan normal di lambung ya. Kenyataannya lambung tidak luka kalau tidak berlebihan. Karena memang lambung diperuntukkan untuk menahan asam yang terjadi ya, kecuali berlebihan. Nah, tapi kalau kerongkongan, asam sedikit pun tidak boleh. Gitu ya. Maka yang Bapak alami itu mirip dengan yang dialami oleh orang-orang saudara kita yang mengalami bulimia. Ini nyolok ke mulut sengaja untuk muntah, tapi bedanya kalau dia supaya langsing ya Pak Asep, supaya menjaga berat badan, itu beda. Nah, yang terjadi adalah komplikasi, lecet, luka pada kerongkongan, ya, mulut dan gigi. Jadi sangat tidak diperbolehkan. Ada pertanyaan kedua, penanya kedua tadi terkait dengan pemeriksaan GERD.
tadi saya lupa, saya sekalian singgung ya Bapak. Pemeriksaan GERD yang tadi dengan endoskopi kan itu tidak selalu kita lakukan ya. Tapi kalau komplikasinya sudah kena di mulut, gigi, kerongkongan tenggorokan belakang kita, itu kadang-kadang dokter THT suka lihat, suka bisa mendeteksi, Pak. Oh ini mah iritasi karena asam lambung gitu. Ya itu kadang bisa dilihat. Jadi wah ini lecetnya udah lama nih, lecetnya karena asam lambung dan lain-lain. Jadi itu yang membuktikan Pak Asep bahwa asam lambung kita tidak boleh sampai lewat dari lambung kita. Berarti dok yang akhir-akhir ini gigi saya terasa ngilu begitu, itu mungkin disebabkan karena asam lambung menyentuh gigi mungkin dok ya kalau. Ya, saya tidak bisa menyimpulkan langsung ya Pak Asep, tapi mungkin berkontribusi mungkin, tapi ada banyak hal yang bikin yang membuat itu terjadi, entah karena faktor usia, gusi juga mengalami gangguan, dan lain-lain. Jadi baiknya dipastikan ke dokter gigi, Pak Asep. Oke, baik. Dan upaya saya berikutnya kadang saya tidur berpindah arah, dok. Tungkerop sendawa, kemudian miring kiri sendawa, miring kanan sendawa, gitu sendawa terus. Nah, itu agak mendingan. Nah, kalau misalnya kita upayakan untuk sendawa, dok, gitu, sebelum minum obat, itu gimana, dok? Kalau misalnya kita upayakan agar terus sendawa seperti itu, disarankan? Ya, sendawa itu adalah gas, Pak. Gas itu terjadi karena asam lambung kita memang zat sisanya itu adalah gas. Makanya kadang kita ngerasa kembung di perut itu karena ada gas. Dan sendawa yang keluar itu adalah gas yang keluar. Nah, karena gas itu berasal dari asam lambung, tentu gas itu tidak murni sifatnya nggak asam ya Pak Asep. Jadi pasti ada asamnya. Jadi itu tidak diperbolehkan sebetulnya. Dalam artian begini Pak Asep, jangan sampai berpikiran nanti kalau sakit GERD saya sendawain aja beres begitu. Tapi yang kita harus pikirkan adalah jangan sampai terjadi GERD dulu. Ya, kalau memang sudah terjadi GERD dan sendawa itu cukup bisa mengurangi gejala, ya sudah, karena memang sudah terlanjur terbentuk dan gas itu kan mau nggak mau harus dikeluarkan ya Pak Asep ya. Nah, tapi yang Bapak harus lakukan adalah jangan sampai terjadi GERD sampai Bapak harus sendawa. Jadi pasti ada pencetusnya Pak. Kenapa Bapak kadang-kadang terjadi serangan seperti itu? Berarti kalau misalnya ada serangan, segera mengkonsumsi obat itu dok ya, yang Iya betul. adalah yang apa namanya omeprazole itu ya? Apa? Ya, atau yang mudah dulu aja Proma atau Milanta begitu Pak. Itu ya, baik-baik. Iya, tapi kalau sendawa kan dengan sendirinya ya karena karena gasnya banyak. Ya, jadi biasanya sendawa kalau ada serangan. Iya. Baik, terima kasih Dr. Marcella. Terima kasih Pak. Ayo pertanyaan yang lain. Masih adakah? Pak Padjo, waktu sampai jam berapa, Pak? Pak Padjo. Sebentar ya, Dok. Ini ditanya sampai jam berapa? Ditanya sampai jam berapa? Teorinya kan dari jam 8.30 sampai 9.30. Dikasih waktu sampai jam berapa? Kelihatannya masih banyak yang mau bertanya nih. Monggo. Waktunya tidak dibatasi, Dok. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan yang mau bertanya, waktu tidak dibatasi. Jadi yang membatasi Dr. Marcella. Iya, kebetulan saya nanti mengejar pesawat. Bapak Ibu. Mungkin boleh dua pertanyaan lagi boleh. Dua pertanyaan. Ya. Oh ya, Dr. Marcella ada di luar Jakarta ya? Iya betul dok, ada di Bangka. Nah, ada di Bangka. Jadi dia dari Bangka nih, bukan dari Jakarta nih. Insya Allah nanti bisa dilanjutkan dengan seri kedua, Dok. Ya, saya mengikut Dr. Usman aja, Pak. Terima kasih, bagus itu. Dokter, saya tanya deh, kalau GERD tidak diobati nanti bisa menjadi sakit apa tuh, Dok? Ya, sakit lecet di kerongkongan,
Kemudian bisa sampai ada penyempitan kerongkongan, dan yang terburuk itu bisa menjadi kanker. Oh, kanker. Oh. Baik, Dok, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Saya satu pertanyaan lagi. Pinter itu yang lama. Sama dengan kelebihan asam lambung. Nggak ada pertanyaan, sekarang saya yang bertanya. Dokter Marcella, saya waktu kuliah di UI, itu kan belum ada istilah GERD gitu. Baru gastritis, ulcus pepticum gitu. Kira-kira tahun berapa yang munculnya GERD itu? Tahun berapa? Pertanyaan Dokter Usman sulit ya nih kalau tahun, karena memang proses istilah ini berkembang dari tahun ke tahun ya, Dokter Usman. Ya, Jadi betul. Memang medicine is long lifestyle disease. Ya. Bahkan sekarang ada istilah nerd ya, GERD, nerd itu ada banyak. Jadi kurang lebih katanya tahun 1870-an, tapi tentu transisi ya Dokter Usman. Jadi bukan statement tiba-tiba oh ini ada GERD tahun ini gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Dok. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak. Terima kasih Dokter Marcella. Mudah-mudahan Dokter Marcella masih mau datang lagi. Iya Dok. Ada ini, saya ini. Saya ini nggak ada. Bagian marketing. Oke, nggak ada. Oke. Sekali lagi terima kasih Dokter Marcella. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Uraiannya sangat bagus. Jadi seperti tadi saya katakan untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang osteoartritis lutut itu jangan tergantung pada obat, karena Dokter Marcella mengatakan tidak ada obat untuk osteoartritis lutut itu. Yang diharuskan itu memperkuat otot-otot paha, memperkuat otot-otot paha. Dan otot paha itu diperkuat dengan BEP, dengan pose standing. Kalau di pukul 4, saya minta kepada BEPer, selain ronde ke-6, itu ronde ke-3 yaitu berdiri. Jadi 10 seri berdiri, 20 seri duduk, supaya lututnya lebih bagus, otot-otot pahanya lebih kuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Usman dan Dr. Marcella. Sami. Apa yang disampaikan Dr. Usman, mari kita teruskan, dan kita sudah membudayakan bahwa setiap kali latihan paling tidak 5 seri terakhir kita coba untuk standing gitu ya. Dan kita tidak perlu harus ragu-ragu. Dan yang kedua, Dr. Usman sudah memproduksi video yang pemerannya Dr. Usman sendiri, dan itu sudah cukup mendapat respons dari YouTube, para penikmat YouTube, sudah beredar di mana-mana, dan sudah banyak yang mempraktekkan dan mengatakan dan mengamini bahwa itu memang efektif, termasuk istri saya sendiri. Jadi oleh karena itu kita buka lagi videonya Dr. Usman untuk mempraktekkan itu, dan agar supaya sebelum kita memaksakan diri untuk standing itu sudah dipersiapkan dengan memperkuat otot-otot di seputaran lutut kita. Terima kasih Dr. Marcella, dan hati-hati di perjalanan, dan kalau ada oleh-oleh ke Dr. Usman ya silakan, kalau akan dikirim saya siap menerima. Terima kasih. Ya, sampai jumpa, mudah-mudahan Sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih Dokter Marcella. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita, itu tidak berani saya kalau melanggar kesepakatan bahwa yang berhak untuk mengakhiri itu adalah Bapak Bedrizal. Mari silakan Pak Bedrizal. Ya, terima kasih Pak Padio. Dr. Usman, sebenarnya saya jarang juga pakai duduk di kursi itu, Dok, ya. Karena mungkin karena saya tinggi, saya duduknya harus pakai 2 bantal gitu. Kalau 1 bantal masih tersenggol kaki di bawah. Jadi kata Dr. Marcella tadi harus kakinya tergantung gitu ya. Memang, iya. Kalau gitu duduknya ini jangan di kursi, tapi di tempat tidur.
spring bed itu kan tinggi itu. Nah itu. Nanti tidur Oh, deh. Nanti udah tidur nih, Pak. Enggak, sampai duduk. Duduk di tempat tidur, duduk di tempat tidur, di tepi tempat tidur duduknya. Karena Ngeletak tidur. Dibuat aja bangkunya Pak Bet. Iya, makanya saya coba di kursi itu dua bantal itu baru terasa lepas kakinya gitu. Ada yang jual tuh kursi kafe, Pak Bet. Ya. 400 ribuan ya. Kursi kafe. Kalau di Jakarta Ya, nanti nih. kita beli di Jakarta sama Ada meja ya, ada meja yang tinggi. Jadi saya duduk di atas meja. Nah, itu duduk boleh tuh duduk di atas meja boleh tuh iya. Dulu Dokter Usman ada bilang gitu, Bu. Dulu kata Dokter Usman di kursi gitu ya. Jadi saya coba di kursi aja. Kalau boleh di meja, Dok ya? Boleh. Boleh. Saya duduk di meja. Ya, saya mejanya sendiri, bukan meja tetangga lah. Mejanya tetangga. Boleh. Ya. Saya permisi. Ya, terima Terima kasih. kasih, Dok. Nah, kita tutup pagi ini ya. Ya. Bersama-sama 5, 3, 4, 2, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.